Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Usi Rahmawati dengan NIM 23320111014. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum dan HAM, yaitu Miss Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan topik isu krusial yang menyentuh keadilan dan hak asasi manusia di negara kita, yaitu efektivitas pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pengadilan HAM ad hoc dibentuk sebagai mekanisme khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Namun, pertanyaannya adalah seberapa efektifkah lembaga ini dalam memenuhi mandatnya, khususnya dalam menghadirkan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Mari kita telusuri lebih dalam. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan pembentukan pengadilan HAM ad hoc di Indonesia. Dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan pengadilan ini didasarkan oleh kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat ditangani oleh mekanisme peradilan umum. Seringkali karena sifat kejahatannya yang luar biasa, skala dampak yang luas, serta kompleksitas pembentukannya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan akuntabilitas pelaku, memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban, serta penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Harapannya, pengadilan ini dapat menjadi instrumen penting dalam melawan impunitas dan membangun budaya penghormatan HAM. Selanjutnya, yaitu tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, efektivitas pengadilan HAM ad hoc di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan. Ada hambatan serius, salah satu kendala utamanya adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang kuat. Mengingat banyak kasus pelanggaran HAM berat terjadi puluhan tahun yang lalu, sehingga saksi-saksi kunci sulit ditemukan atau telah meninggal dunia, dan barang bukti fisik mungkin telah hilang atau rusak. Selain itu, tekanan politik dan intervensi dari berbagai pihak juga kerap menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum. Kurangnya kemauan politik untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut secara tuntas seringkali menjadi kritik utama yang dialamatkan kepada pemerintah. Capaian dan keterbatasan dalam penegakan keadilan sejauh ini, catatan pengadilan HAM ad hoc menunjukkan adanya beberapa kasus yang telah disidangkan dan menghasilkan putusan. Meskipun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan banyaknya dugaan pelanggaran HAM berat yang belum tersentuh. Beberapa putusan memang telah memberikan pengakuan terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat. Namun, tak jarang putusan tersebut tidak memenuhi ekspektasi korban dan masyarakat, terutama terkait dengan vonis yang ringan atau bahkan pembebanan terhadap terdakwa. Hal ini menimbulkan keraguan besar akan kemampuan dalam memberikan keadilan substantif dan memuaskan rasa keadilan korban. Persepsi publik dan kritik terhadap efektivitas secara umum. Persepsi publik terhadap efektivitas pengadilan HAM ad hoc cenderung skeptis. Banyak yang memandang bahwa pengadilan ini belum mampu memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi korban pelanggaran HAM berat. Kritik pada sering dilayangkan terkait dengan lamanya proses hukum, kurangnya transparansi dugaan intervensi, serta hasil putusan yang dinilai tidak profesional dengan bobot kejahatan yang terjadi. Ketidakpuasan ini seringkali mengarah pada tuntutan untuk mencari mekanisme keadilan alternatif atau perbaikan sistem yang lebih fundamental.
Perbaikan dan masa depan pengadilan HAM ad hoc untuk meningkatkan efektivitas pengadilan HAM ad hoc di masa depan. Diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus HAM berat tanpa intervensi. Perbaikan pada sistem investigasi dan pengumpulan bukti perlu dilakukan secara serius, termasuk melalui kerjasama lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi forensik. Selain itu, perlu pertimbangan pula mekanisme rekonsiliasi dan reparasi yang komprehensif bagi korban. Tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tanpa adanya perbaikan yang signifikan. Pengadilan HAM ad hoc akan terus dianggap sebagai formalitas hukum belaka yang gagal memenuhi harapan para korban dan masyarakat luas akan keadilan. Sekian presentasi pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.